video edukasi petualangan unggas dari kandang hingga kuliner. Pada video ini, kita akan menjelajahi dunia unggas sebagai bahan makanan, mulai dari jenis-jenis unggas, nilai gizi, hingga cara penyimpanan yang aman. Yuk kita mulai petualangan nutrisi hari ini. Mengenal jenis unggas, yang pertama ada ayam. Unggas pertama yang sangat familiar dan paling sering kita temui adalah ayam. Ayam merupakan unggas dengan ukuran tubuh sedang, memiliki bulu berwarna putih, coklat, atau kombinasi keduanya. Ayam memiliki daging yang relatif empuk sehingga mudah diolah menjadi bermacam-macam hidangan seperti sop, ayam goreng, hingga ayam panggang. Secara umum, daging ayam memiliki warna pale pink pada bagian dada dan warna kemerahan pada bagian paha karena bagian ini digunakan untuk aktivitas bergerak sehingga lebih banyak mengandung mioglobin. Tekstur daging ayam cenderung lembut dan mudah disuir terutama pada bagian dada. Potongan daging ayam. Dalam dunia kuliner, ayam biasanya dipotong berdasarkan fungsi dan jenis serat otot. Potongan yang umum meliputi dada ayam, bagian dengan daging paling banyak dan rendah lemak, paha atas dan paha bawah, teksturnya lebih juicy dan lebih gelap warnanya, sayap, cocok untuk digoreng dan dipanggang, cakar sering digunakan sebagai bahan kaldu, hati dan ampela yang masuk kategori jerawan. Lalu yang kedua ada bebek. Jenis unggas kedua yang juga populer adalah bebek. Bebek memiliki tubuh lebih memanjang, leher panjang, dan paruh yang lebar. Jika dibandingkan dengan ayam, bebek memiliki kulit yang lebih tebal serta lapisan lemak yang lebih banyak, terutama di bagian bawah kulit. Daging bebek memiliki warna merah gelap, teksturnya lebih padat, dan aromanya lebih kuat. Hal ini membuat bebek cocok untuk olahan seperti bebek packing, bebek panggang, atau bebek bumbu hitam yang membutuhkan proses masak lebih lama agar dagingnya empuk. Potongan daging bebek. Potongan bebek umumnya mirip dengan ayam, seperti dada bebek, paha bebek, sayap bebek. Bagian punggung dan ekor daging bebek pada umumnya lebih berlemak sehingga menghasilkan rasa gurih yang khas saat dimasak. Selanjutnya, mari kita bahas nilai gizi unggas. Unggas adalah salah satu sumber protein hewani yang sangat penting dalam pola makan masyarakat Indonesia. Namun, setiap jenis unggas memiliki karakteristik gizi yang berbeda. Yang pertama, protein. Ayam dikenal sebagai sumber protein yang tinggi, terutama pada bagian dada. Dalam 100 gram daging dada ayam tanpa kulit, terdapat sekitar 27 gram protein. Sementara itu, daging bebek menyediakan sekitar 19 gram protein per 100 gram. Jumlahnya sedikit lebih rendah karena kandungan lemak bebek lebih tinggi. Protein berfungsi untuk membantu dan memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot, serta mendukung sistem kekebalan. Yang kedua, lemak. Lemak pada daging ayam relatif rendah, sekitar 3,6 gram pada dada ayam. Namun pada bebek, kandungan lemaknya bisa mencapai 28 gram per 100 gram daging, terutama jika mengonsumsi daging dengan kulitnya. Lemak pada bebek memberikan rasa gurih, tetapi perlu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Yang ketiga, kolesterol. Ayam memiliki kadar kolesterol sekitar 73 mg per 100 gram, sedangkan bebek sekitar 80-90 mg. Keduanya masih dapat dikonsumsi dengan aman asalkan tidak berlebihan. Yang keempat, vitamin B kompleks. Daging ayam sangat kaya akan vitamin B3, B6, dan B12. Vitamin-vitamin ini berfungsi penting dalam metabolisme energi, kesehatan saraf, dan pembentukan sel darah merah. Daging bebek juga mengandung vitamin B,
namun dalam jumlah sedikit lebih rendah dibanding ayam. Yang kelima, mineral. Ayam merupakan sumber mineral seperti selenium dan fosfor yang berperan penting dalam sistem kekebalan dan kesehatan tulang. Bebek justru lebih tinggi kandungan zat besi dan zinc, sehingga baik untuk membantu mencegah anemia dan mendukung fungsi enzim tubuh. Bagian ketiga yaitu perusakan dan penyimpanan daging unggas. Sekarang kita beralih ke poin yang sangat penting nih, yaitu kerusakan daging unggas dan cara penyimpanan yang tepat. Pertama, penyebab kerusakannya. Daging unggas termasuk bahan pangan yang mudah rusak atau mudah mengalami pembusukan. Dua penyebab utama kerusakan adalah yang pertama, pertumbuhan bakteri, terutama Salmonella dan Campylobacter. Bakteri ini dapat berkembang sangat cepat di suhu ruang. Yang kedua, perubahan fisik dan kimia, seperti warna yang berubah menjadi keabu-abuan, tekstur menjadi berlendir, serta muncul bau asam atau busuk. Kerusakan ini tidak hanya menurunkan kualitas, tetapi juga membahayakan kesehatan, karena dapat menyebabkan keracunan makanan. Penyimpanan di kulkas atau chilling. Untuk menjaga kualitas dan mencegah bakteri berkembang, daging unggas harus disimpan dalam suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Pada suhu ini, daging unggas mentah dapat bertahan 1 hingga 2 hari. Disarankan untuk menyimpannya dalam wadah tertutup agar tidak meneteskan cairan daging ke makanan lain. Kemudian, penyimpanan di freezer atau freezing. Jika daging tidak akan digunakan dalam waktu dekat, pembekuan adalah metode terbaik. Daging unggas dapat disimpan pada suhu minus 18 derajat Celcius hingga 6-12 bulan tergantung bagian dagingnya. Pembekuan bekerja dengan memperlambat aktivitas bakteri dan enzim, sehingga umur simpannya jauh lebih panjang. Untuk tips keamanan pangan atau food safety, agar aman dikonsumsi, terdapat beberapa langkah penting saat menangani daging unggas. Yang pertama, cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik sebelum dan sesudah menyentuh daging mentah. Yang kedua, gunakan telingan terpisah antara daging mentah dan bahan makanan siap saji untuk mencegah kontaminasi silang. Yang ketiga, simpan daging mentah di rak bawah kulkas agar cairannya tidak menetes ke makanan lain. Terakhir, masak daging unggas hingga matang sempurna dengan suhu internal minimal 74 derajat Celcius untuk memastikan bakteri mati. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, risiko keracunan makanan dapat ditekan secara signifikan. Nah, yang terakhir ada perbandingan singkat ayam dengan bebek. Jika kita bandingkan secara visual dan tekstur, ayam memiliki daging yang lebih pucat, serat yang lebih halus, dan rasa yang cenderung ringan. Sementara bebek memiliki warna daging lebih gelap, tekstur lebih padat, dan rasa lebih kuat serta lebih berlemak. Perbedaan-perbedaan ini nantinya juga memengaruhi nilai gizi setiap jenis unggas.